Oke, saat ini kita akan membahas yaitu fungsi sistem saraf. Yang pertama, penghubung antara tubuh dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, sebagai pengendali respon atau tanggapan dari rangsangan luar. Yang ketiga, sebagai pengatur dan pengendali kerja berbagai organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, sistem saraf manusia disusun oleh miliaran sel saraf atau yang disebut neuron. Neuron berfungsi menghantarkan denyutan listrik yang disebut dengan impuls saraf. Neuron itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Di dalam akson atau neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurit dibungkus oleh selubung mielin yang berfungsi sebagai isolator atau pelindung. Selubung mielin disusun dari sel-sel Schwann yang membentuk jaringan yang menyediakan nutrisi bagi neurit dan membantu regenerasi neurit atau akson tadi. Bagian neurit atau akson yang tidak dilindungi selubung mielin disebut dengan nodus Ranvier. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian sel saraf dan fungsinya. Yang pertama yaitu dendrit. Fungsinya menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua adalah badan sel, yaitu berfungsi untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga akson, yaitu meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya, atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antar sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya, atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Kemudian myelin, yaitu berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Yang kelima, nodus Ranvier, tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf.